Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita masih membicarakan ayat yang ke-12 yang menyangkut dengan harta atau harta warisan, yaitu surat An-Nisa sampai kita kepada ayat yang ke-12. Pertama dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat Allah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti lafziah daripada ayat sudah kita pelajari, yaitu dan untuk kamu. Maksudnya kamunya suami yang ditinggalkan oleh istri, yang meninggal istrinya, dan untuk kamu separuh apa yang meninggalkan istri kamu. Jika tidak ada bagi mereka si istri yang meninggal itu anak, maka jika ada bagi mereka istri yang meninggal itu anak, maka untuk kamu seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Itu dilakukan setelah diselesaikan wasiat dan sudah dibayar hutang. Nah, kemudian pindah ceritanya kepada si istri. Dan untuk mereka istri, kalau suaminya yang meninggal, seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. Maksudnya suami yang meninggal, jika tidak ada bagi kamu anak. Jadi si suami yang meninggal itu tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun, nah maka jika ada bagi kamu yang meninggal itu anak, falahunna sumun mimma taraktum, maka untuk mereka 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan. Itu juga dilakukan setelah diselesaikan wasiat atau setelah dibayar hutang. Nah, kemudian dan jika ada laki-laki yang diwarisi itu kalala, atau perempuan yang diwarisi itu kalala, artinya tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya anak. Walau akun au ukhtun, dan untuknya yang meninggal itu tadi yang kalala itu baik laki-laki atau perempuan, ada saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhuma sudus, maka bagi masing-masing dari keduanya itu mendapat 1/6. Fa in kanu aktsara min zalik, tapi maka jika ada mereka itu, anak-anak seibu itu, lebih banyak daripada itu, maka mereka bersyarikat pada yang 1/3 dari harta. Mimba diwasiyah, dari sesudah diselesaikan pula wasiat atau dibayar hutang. Ghairu mudharrin, yang bukan wasiat itu mendatangkan kemudaratan. Nah, wasiyatan minallah adalah itu wasiat daripada Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha penyantun. Nah, itulah kira-kira arti dari ayat ini. Kita harus, walaupun tidak mengenyampingkan perhitungan, tapi karena mungkin memperhitungkan itu adalah sesuatu kesulitan, memperinci perhitungan itu adalah suatu kesulitan bagi
kita akan bicarakan hal-hal yang menyangkut dengan ayat itu. Pertama sekali menyangkut dengan harta. Yang kedua menyangkut dengan wasiat. Yang ketiga menyangkut dengan hutang. Artinya hal-hal yang menyangkut dengan harta itu harus diselesaikan setuntas-tuntasnya sewaktu kita masih hidup. Mengapa? Karena masalah harta itu amat sangat berat nanti perhitungannya di yaumil mahsyar. Masalah harta sekecil apapun harta itu akan dipertanggungjawabkan timbal balik, mulai daripada memperolehnya sampai kepada pemanfaatannya, pemeliharaannya, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun harta yang halal, harta yang dibolehkan untuk mendapatkannya, itu pun akan disoal nanti. Misalnya harta halal, apakah dikeluarkan harta halal itu atau tidak? Apakah dizakatkan harta halal itu atau tidak? Itu harta halal, apalagi harta-harta yang tidak sepatutnya mendapatkannya. Jadi dengan kata lain, masalah harta sewaktu kita masih hidup di permukaan bumi, jangan main-main, karena harta itu bisa mencelakakan mulai dari dunia sampai ke yaumil mahsyar nanti. Itu akan disusahkan oleh harta itu sendiri kalau kita tidak pandai. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga kita harus menyimak orang-orang yang memang tidak peduli kepada kesucian harta itu, kepada masalah harta itu sudah banyak dipertontonkan Tuhan. Kekecewaan, kesulitan, bahaya yang mereka hadapi akibat karena tidak mau tahu dengan masalah harta, asal dapat saja. Khusus mengenai warisan tadi, banyak itu dipertontonkan Tuhan akibat yang ditanggungkan oleh orang-orang yang tidak peduli atau sengaja untuk meliput-liputi, untuk menghilang-hilangkan, menyembunyikan perhitungan yang sesungguhnya telah diberikan Allah di dalam masalah harta. Banyak. Kita tidak akan mencari siapanya, di mananya, tapi itu kita boleh untuk melihat. Perhatikanlah orang-orang yang tidak peduli kepada hukum-hukum Tuhan mengenai harta warisan, mereka itu menerima akibatnya, baik di dunia apalagi nanti di yaumil mahsyar. Nah, jadi sekali lagi, masalah harta jangan main-main. Pertanyaannya, mengapa harta itu tidak boleh kita sepelekan perhitungannya? Karena harta itu tidak lebih daripada titipan Allah. Itu titipan cuma. Yang harta kita yang sudah dimakan, yang sudah dipakai, itulah harta. Kemudian yang paling baik, yang paling indah harta itu adalah yang sudah dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhlas. Jadi dari sekian banyaknya kita memperoleh rezeki, harta, ya, mana telah terpakai, mana telah termakan, itulah cuma yang untuk kita. Kemudian yang untuk kita yang paling dominan, yang paling baik adalah apa yang telah kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita wakafkan, mungkin kita serahkan kepada pengurus-pengurus agama, tapi benar-benar ya untuk menegakkan agama, bukan untuk yang lain. Itulah nanti yang akan menolong dan akan membantu kita. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, masalah harta tidak dapat kita pandang sebelah mata. Kalau kita pandang sebelah mata, mungkin kita akan mengatakan bahwa harta itu adalah baik. Atau dengan sebelah mata lagi, kalau kita pandang, mungkin kita akan mengatakan harta itu tidak baik. Akhirnya terjadilah dalam diri kita kontradiksi. Di satu pihak kita mengatakan baik harta itu, di satu pihak kita mengatakan tidak
karena harta itu tidak lebih fungsinya daripada alat semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa harta itu mencelakakan harta alatnya, bisa harta itu menyelamatkan harta alatnya. Yang tiangnya adalah siapa yang akan diselamatkan oleh harta itu, siapa yang akan dicelakakan oleh harta itu. Jawabannya persis seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Orang yang akan diselamatkan oleh harta adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang akan dicelakakan dengan harta itu oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mentaati, dengan kata lain memaksiati Allah dan Rasulnya. Jadi tergantung kepada orangnya. Dan kita lihat bukan hartanya, orangnya itu yang harus kita jadikan pusat perhatian. Jadi apabila orang miskin bisa selamat oleh kemiskinannya apabila orang taat kepada Allah dan Rasul. Orang kaya bisa selamat oleh kayanya apabila dia mentaati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya juga demikian. Orang miskin bisa dicelakakan oleh kemiskinannya apabila orang itu tidak mentaati Allah dan Rasul. Orang kaya akan lebih dicelakakan lagi oleh kekayaannya apabila orang itu tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, untuk itulah di dalam harta itu terletak bahagian-bahagian orang lain. Banyak sekali itu perintah, mulai daripada wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian dari apa yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kamu, nafkahkan. Semakin cepat semakin baik, semakin banyak semakin baik. Nafkahkan. Dan itu adalah salah satu tanda daripada penduduk surga. Penduduk surga salah satu tandanya adalah yang mengalir dari dirinya. Apakah yang mengalir itu pikirannya untuk orang lain? Apakah yang mengalir dari dirinya itu tenaganya untuk membantu orang lain? Apakah dari dirinya itu mengalir harta rezeki tadi, atau ilmu pengetahuan mengalir kepada orang lain? Itulah tanda-tanda salah satunya penduduk daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seminimal apapun kemampuan kita harus mengalirkan apa yang ada di diri kita sendiri. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun itu bisa menjangkau seluruh apa yang kita miliki, nafkahkan, gulirkan, salurkan kepada yang lain. Nah, dan itu adalah hakikat daripada kehidupan Rasulullah yang wajib kita contoh, yang wajib kita ikuti. Apa artinya? Kehidupan Rasulullah seperti itu, mengalirkan kepada orang lain, kepada umat. Nabi menerima wahyu bukan untuk dirinya, tapi mengalirkan kepada yang lain, kepada orang lain. Nabi memberikan pikiran untuk umat, bahkan sampai-sampai hatinya Nabi Muhammad itu adalah tercurah untuk orang lain, untuk umat. Itulah ajaran Rasulullah yang wajib kita contoh. Jadi tidak adanya tumpuk. Begitu dapat wahyunya, sampaikan sekalinya, alirkan kepada orang lain. Nah, tenaganya pikirkan, jadikan untuk membantu orang lain, pikirannya jadikan untuk memikirkan orang lain, hatinya jadikan untuk kasih sayang kepada orang lain. Nah, dan itu terbukti sewaktu Nabi meninggal dunia, Nabi itu selalu itu memikirkan umat. Nah, belum tentu kita lahir ke permukaan bumi, kita sebetulnya sudah sampai terjangkau oleh kebaikan Nabi Muhammad itu. Sehingga waktu mati, ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. Salat itu nanti teragukan tentang umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi wajar itu sebagai bukti atau tanda daripada orang yang akan masuk surga, yaitu menafkahkan, nafkah tadi menyalurkan, mengalirkan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Nah, dan salah satu fungsi daripada agama itu. Jadi kalau kita ingin tahu apakah pengajian itu
selama ini kita berpikir secara pribadi, nafsi-nafsi, kelompok-kelompok, ini tidak kita berpikir untuk orang lain secara umum. Itu tandanya pengajian mantap itu. Tapi kalau semakin terjadi di dalam kehidupan masih terjadi pemikiran-pemikiran yang berpihak kepada diri, kepada kelompok, itu tandanya pengajian-pengajian yang tidak benar. Efeknya tidak benar. Karena ada pengajian itu kalau kami kelompok itu misalnya, sehingga kepada kelompok yang lain mereka merasa itu tidak butuh, tidak perlu berpihak kepada kelompok lain. Itu kebatilan namanya. Nah, kelompok apapun, sekalipun mengatasnamakan majelis taklim, kami majelis taklim itu, kami majelis taklim itu, boleh-boleh saja kita membuat kelompok, tapi tidak boleh firqah. Arti tidak boleh firqah itu jangan sampai hanya berpikir untuk kelompok kita saja, apalagi untuk diri pribadi, untuk keluarga kita saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan firqah. Di zaman kini kadang-kadangnya itu sudah nampak kelompok-kelompok tadi tidak memihak lagi kepada kelompok yang lain. Selain daripada kelompoknya seolah-olah itu salah. Hanya tidak mau memikirkan, tidak mau membantu kelompok-kelompok lain. Padahal kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW itu, orang Nasrani itu sendiri itu disuruh bantu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kita tidak akan mampu melaksanakan itu, tetapi setidaknya sesama kita orang Islam itu harus mengalirkan apa yang ada pada kita. Istilah orang adat, kok robat, togak menegakkan, kok condong, tungkek menungkek. Tetapi karena minimnya ilmu dan pengetahuan yang terjadi bukan itu. Kalau togak robah merobakan, kalau robah pijak membijakkan, itulah yang terjadi dalam lingkungan umat Islam. Lihatlah hari ini tidak sedikit umat Islam yang membenci Islam itu sendiri. Banyak sekali itu baik secara pribadi atau secara kelompok yang pada hakikatnya membenci Islam. Padahalnya orang Islam yang mempelajari agama, mengaji, tapi kajinya agamanya tidak mantap. Akhirnya mereka mencela, menyalahkan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sesuatu sikap yang tidak benar. Dalam satu hadis pernah diterangkan, saya di zaman mu'ala ummati, nanti akan datang suatu masa kepada umatku. Apa itu? Ya firruna anil ulama, mereka lari daripada ulama. Bahkan sampai kepada target membenci ulama itu sendiri. Itu adalah dikarenakan mereka tidak mengenali Islam itu dengan secara baik. Kalau yang mengenali Islam secara baik, jangankan ulama, sesama Islam saja yang akan berbaik-baikan. Jangankan sesama Islam, dengan orang yang lain agama, mereka itu juga akan berbaik-baikan. Muamalah nama tadinya bagi pertama. Nah, itu menyangkut dengan harta. Dan memang tidak akan habis-habisnya kalau kita berbicara tentang harta. Pertanyaan lain, mengapa harus dialirkan kepada orang lain apa yang kita dapatkan? Karena apapun yang kita dapatkan itu tidaklah kemampuan kita. Pasti itu dari yang lain datangnya. Contoh, kalau kita pandai mengaji, pandai berdakwah, apakah itu kemampuan kita itu lahir bersama kita dari rahim ibu kita? Tidak. Mana mungkin kita akan bisa pandai kalau tidak ada guru. Jadi berarti jasa guru itu besar sekali atas kepandaian yang kita dapatkan. Maka untuk itu rupanya ilmu kemampuan yang saya miliki bukan kemampuan saya, tetapi ada orang lain yang punya saham di situ. Bahkan dalam sebuah riwayat itu diterangkan nanti manusia berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk pada kelompok itu. Ya, kalau nggak salah ceritanya tuh lupa ini tiba di pintu surga itu, ya, tidak ada nama dahulu masuk ke dalam surga. Mengapa?
masing-masing merasakan masuk surga itu dikarenakan yang lain. Misalnya orang kayo, dan namanya masuk ke dalam surga dulu. Apa sebab? Karenanya merasa kekayaannya itu tidak mungkin dia dapatkan kecuali dikarenakan tersebab oleh orang lain. Ya. Orang alim tidak mau masuk surga dulu. Mengapa? Karenanya merasakan bahwa kealimannya itu adalah dikarenakan bantuan orang lain. Nah, akhir-akhirnya tulak-tulak tuyul, orang miskinlah yang masuk ke dalam surga itu dulu. Ini orang masuk pertama sekali. Jadi kecil orang kayo dan tidak mungkin kayo kecuali dikarenakan doanya orang-orang miskin. Kecil para ulama, orang-orang alim dan tidak bisa jadi orang alim kecuali dikarenakan tolongan bantuan dari orang-orang kaya. Nah, jadi masuklah hai orang-orang alim. Tidak bisa dan masuk dulu. Mengapa? Dan tidak mungkin menjadi orang alim kecuali bantuan orang-orang kaya. Orang kaya lah dulu. Di bawah orang kaya disuruh pun masuk. Kecil orang kaya. Tak mungkin dia masuk dulu ke malu dan itu adalah dikarenakan kaya tadi dikarenakan doanya orang-orang miskin. Maka akhirnya orang-orang miskinlah yang dulu sekali. Sudah itu orang kaya, sudah itu orang alim, kemudian sekali. Nah, jadi begitulah modelnya kehidupan kita di dunia masyarakat nanti adil seadil-adil. Apalagi menyangkut dengan harta itu memang benar-benar tak ada itu kemampuan pribadi kita. Ya, taruhlah seseorang petani, hasil yang didapatkan itu banyak itu jasa yang lain di dalam hasil yang didapatkan. Bahkan tidak manusia saja, tidak orang Islam saja, orang kafir banyak jasanya di situ. Nah, seperti ini mudahnya bertani dikarenakan ada traktor. Barangkali traktor tadi yang membuat sebagian besarnya itu adalah Jepang orang tidak Islam. Jadi orang tidak Islam pun ada jasanya di hasil padi yang kita dapatkan atau pertanian yang didapatkan. Nah, dan bukan manusia saja yang punya jasa di situ pun, binatang-binatang ada jasanya. Ya, katakanlah hama seperti pianggang dalam daerah kita misalnya, itu pianggang adalah bisa mengawinkan antara bunga betina dengan bunga jantan, akhirnya melahirkan nanti hasil yang baik. Yang membahayakan hama tadi terlampau berlebih-lebihan banyaknya, itu memang membahayakan. Tapi kalau dalam kadar normal, hama itu sendiri itu adalah mendatangkan manfaat, punya jasa di dalam hasil yang didapatkan oleh petani. Nah, apalagi kalau kita hakikati, kita yang menggarap, mana mungkin kita akan menggarap kalau tidak ada tenaga. Nah, mana mungkin tenaga itu akan bisa untuk menggarap pertanian kalau tidak ada kehendak. Mana mungkin kehendak itu akan ada untuk menggarap suatu bidang lahan pertanian kecuali karena adanya ilmu. Nah, mana mungkin ada ilmu kecuali karena adanya hidup. Mana mungkin ada hidup kecuali karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Jadi berarti hasil yang didapatkan itu 100% itu bukan kita yang mendapatkan, tapi adalah tersebar dari yang lain dan kemudian ada jasa yang lain di situ. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian. Masih manusia tadi panjang-panjang pikirnya. Nah, panjang analisanya. Kalau dikeluarkan ke kiun ba'a, kalau dikeluarkan ke ikut ba'a, akhir-akhirnya manusia dapat ajun daripada syaitan. Ya, ajang ke kiun lain, tak ada gunanya untuk awak, tak ada manfaat, tak ada balasannya akan kita terima. Akhirnya mereka tadi walaupun memberi tetapi tidak laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam menyalurkan harta yang paling utama sekali kita perhatikan
Nah, dan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata dikeluarkan saja, dipahalai. Ya, bahwa harta yang dikeluarkan itu lajaleh bahagian orang tadi itu yang dikeluarkan. Nah, ada yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dikeluarkan saja. Nah, itu keuntungan untuk manusia. Jadi tidak tanggung-tanggung. Ya. Dan apalagi banyak sekali yang tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah, manfaatkanlah, pakailah, tidak pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dibayar, untuk dikeluarkan pembayaran untuk itu. Misalnya oksigen yang kita hirup setiap saat itu tanpa oksigen tidak bisa bernafas. Itu jelek. Dan manfaat oksigen tadi sangat luar biasa. Ditangkap oleh paru-paru kita mungkin, ya, kita mungkinkan saja karena kita tidak ahli di bidang itu, kita tidak orang kesehatan, tidak orang biologis. Nah, kemudian di paru-paru tadi itu lahirlah sesuatu mungkin, kemudian masuk ke dalam darah, darah tadilah membawa ke otak, maka otak pada waktu itu menjadi segar dan masuk kepada otot, otot itu akan bekerja secara sempurna. Itu hanya udara, tidak pernah itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakan kita baik udara yang membawa oksigen untuk itu. Nah, matahari misalnya, cahaya matahari itu tanpa cahaya matahari itu kehidupan tidak ada dari sana. Bahkan ada para ahli memperkirakan sekiranya tidak ada matahari, hanya 100 jam saja seluruh zat cair akan menjadi membeku seperti di dalam kulkas. Termasuk darah manusia akan membeku. Kalau membeku tentu tidak bisa hidup lagi. Sebaliknya juga demikian. Andai kata matahari tadi terus menerus, ya, jam 2 boleh taruh saja 100 jam saja seluruh zat cair yang ada di permukaan bumi akan mendidih, termasuk air laut, termasuk darah yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita, maka berarti kehidupan tidak akan ada lagi. Nah, untuk itulah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, malam, siang, malam, siang. Nah, apalagi kita yang berada di garis khatulistiwa. Nah, betul-betul berimbang itu, siang dan malam itu berimbang sehingga suhu di dalam kehidupan kita, orang yang berada di garis khatulistiwa itu memang betul-betul mantap, kehidupannya itu memang mantap. Tidak pernah Tuhan minta bayar. Ya, kalau kita ke rumah sakit itu oksigen setabung orang itu mahal. Labara tabung itu agak memakai oksigen Tuhan. Tidak pernah minta bayar. Kalau Marina Sari saja mungkin Nabi gak setabung ketek, ya, berapa kalau diminta bayar. Itu juga cahaya matahari. Sejak mulai lahir kita memanfaatkan manfaat daripada matahari, tidak pernah kita membayar. Jadi maka untuk itu memang tidak ada alasan bagi manusia untuk menghindar dari apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya menyangkut dengan harta tadi adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka Islam membalik